Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aprilia Rahman dari Prodi PIAUD semester 3. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Di sini saya akan menggunakan metode bercerita dalam pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Saya akan bercerita yaitu tentang Malin Kundang. Ketika masih kecil, anak-anak semua pasti sudah sering ya mendengar kisah tentang dongeng Malin Kundang, bukan? Bahkan, tak jarang, hingga kini, nama Malin Kundang, si anak durhaka, masih sering digunakan orang tua untuk jadi pengingat ketika anaknya ingin tertidur. Cerita Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Padang, Indonesia. Legenda Malin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Agar teman-teman dan anak-anak semua tidak lupa tentang cerita Malin Kundang, di sini saya akan bercerita kembali nih tentang Malin Kundang, anak yang durhaka. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di perkampungan nelayan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Mande Rubayah, yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang, sehingga Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Suatu hari, Malin jatuh sakit, hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya, ia dapat diselamatkan berkat usaha keras dari ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, Mande Rubayah sangat menyayangi Malin Kundang, dan mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena pada saat itu ada kapal besar merapat di pantai air manis tersebut. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sudah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu. Tidak akan terjadi apa-apa denganku, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon kepada ibunya. Kemudian, Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, nak. Ibu akan selalu menunggumu," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian, Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali kepadanya. Namun, setelah ibunya lama menunggu, Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun, Mande Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri dari seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubayah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai mengampiri kembali. Namun hingga berbulan-bulan, semenjak ia mendengar kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah
dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubayah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, yaitu Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin Kundang terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat karena takut kehilangan anaknya lagi. Perempuan jelek ini, apakah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Ucapnya sinis istri Malin Kundang. Mendengar kata-kata pedas dari istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Perempuan gila, aku bukan anakmu, ucapnya kasar. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud, hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Saatnya kapal Malin menjauh, ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi, sekarang tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit, ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar, saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda, di pinggir pantai. Nah, mungkin itu cerita dari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang sangat mendalam untuk anak-anak. Nah, yaitu sayangi kedua orang tua saat senang maupun saat susah. Dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita sejak dari kecil. Mungkin itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, yaitu kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka kepada ibunya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kehidupan kita ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena sesungguhnya kesalahan milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.